Yahya, Yahya itu hidup, ya. Yahya itu hidup. Berarti Yahya itu kalau bagi saya adalah energi. Jadi kita harus bertransisi dari kesadaran materi menuju kepada kesadaran energi. Contoh yang sederhana. Contoh yang sederhana. Jadi kalau kita bedah seluruh materi di semesta ini, sebenarnya isinya itu listrik sebetulnya, ya. Karena tadi sudah dijelaskan dalam fisika kuantum bahwa materi itu ya dibangun oleh senyawa. Senyawa dibangun oleh molekul. Molekul dibangun oleh unsur. Unsur dibangun oleh atom. Atom dibangun oleh partikel. Partikel dibangun oleh energi. Jadi sebetulnya partikel itu adalah energi yang memadat. Dan kemudian menjadi materi. Jadi kalau kita mau telusuri lagi, materi ketika dibedah isi dalamnya, sebenarnya cuma listrik aja. Sebetulnya efek kelistrikan ini, fenomena kelistrikan ini sering disadari. Ya sering dialami, cuma tidak disadari. Contoh yang sederhana saja. Sederhana saja. Ya, misalkan ya, ketika ketika kita belajar tentang teori atom, dulu kan pernah kita dengar ya, Jepang itu pernah dibom, namanya bom atom. Itu kan sebenarnya transisi dari materi menjadi energi. Dan sekarang ini ya bukan bom atom lagi, sudah bom nuklir ya. Bukan atomnya sekarang dibicarakan, nuklirnya, nukleusnya, intinya. Wah, itu sumber energinya. Makanya dahsyat sekali ya. Bom nuklir itu paling ditakuti. Makanya semua negara terus ya mengembangkan kewibawaan dirinya dengan menunjukkan kehebatan di dalam menciptakan sumber energi yang paling hebat. Ya, makanya siapa saja yang kemudian mengembangkan nuklir itu menjadi negara yang sangat disegani ya, sangat ditakuti. Walaupun sebenarnya nuklir pun bisa digunakan untuk kepentingan kemanusiaan, bisa dibuat untuk menjadi pembangkit listrik ya, kayak di Jepang ya, pembangkit listrik tenaga nuklir dan di negara-negara maju yang lain. Nah, jadi sebetulnya bagi saya yang disebut dengan Yahya itu hidup, ya, hidup, ya. Jadi kita harus bertransisi dari kesadaran materi kepada kesadaran Yahya, pada kesadaran energi. Karena yang hidup itu adalah energi. Yusuf bagi saya adalah kesadaran keseimbangan antara materi dan energi. Idris itu adalah kesadaran. Idris itu adalah kesadaran, ya. Idris itulah kecerdasan. Makanya Idris itu dalam bahasa Arab artinya adalah cerdas. Dan inti dari kecerdasan itu adalah kesadaran. Harun itu artinya cinta sebetulnya. Maka siapa yang sudah mencapai kesadaran cinta, bahkan sudah menjadi cinta, maka dia akan menjadi sumber cinta. Orang yang sudah berada di kesadaran ini itu sudah luar biasa. Ya, cirinya apa? Cirinya tidak pernah merengek-rengek untuk dicintai. Karena dia sudah menjadi sumber cinta, maka yang dia ingin lakukan justru mencintai. Nah, itulah sebetulnya ya. Coba bayangkan ya, kalau kita semua sudah menjadi sumber cinta, mungkin tidak akan merengek-rengek cinta ya. Karena semua sudah mengungkapkan cinta, bukan memaksakan cinta. Ini level yang kelima, itu level Harun ya. Selanjutnya Musa. Musa itu mutakaliman yang sudah bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan artinya bercakap-cakap dengan diri sejati kita. Karena bagian dari dirinya Tuhan itu sudah ada dalam diri kita. Membimbing kita setiap saat. Maka bagi saya siapa saja yang malam ini sudah bisa bercakap-cakap dengan dirinya sendiri, sudah bisa menjadikan ya guru sejati di dalam dirinya sebagai master yang membimbing dirinya, itu sudah luar biasa. Itu sebenarnya yang disebut dengan religiusitas. Makanya ada kata-kata yang sangat bagus kemarin diungkapkan oleh para sahabat di grup kami, ya, mereka mengatakan bahwa sebetulnya hidup tidak perlu religius. Karena yang dibutuhkan dalam hidup adalah memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu sebetulnya sudah keren banget ya. Makanya ciri iman yang disampaikan Nabi Muhammad itu tidak dalam bentuk ritual. Tidaklah engkau disebut orang yang beriman jika kamu bisa tidur nyenyak sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Tidak disebut orang yang beriman jika kamu berjalan di satu jalan melihat ranting kemudian tidak kau singkirkan. Tidaklah termasuk orang yang beriman jika pergi ke WC meninggalkan kotoran. Tidak termasuk orang yang beriman jika hidupnya selalu kotor. Jadi iman itu kemudian ditransformasikan dalam bentuk kenyataan hidup. Coba bayangkan ya, kalau kita tidak mau diperlakukan seperti apa oleh orang lain, maka kita jangan memperlakukan itu pada orang lain. Jadi sebetulnya kita ini semua tidak perlu religius. Yang paling penting adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan.
Itu saja sudah ilmu yang sangat tinggi kalau bagi saya. Inilah yang disebut dengan kesadaran Musa. Bercakap-cakap dengan diri kita sendiri. Karena dalam diri kita itu ada sang master ya. Sang master yang luar biasa. Oleh karena itu saya berulang kali menyampaikan. Gambar hidup kita itu tergantung penjumlahan mana dengan mana. Kalau kita hanya menjumlahkan pikiran dengan alam semesta sebagai kanvas kosong, maka gambar hidup kita pasti negatif. Tapi kalau kita menjumlahkan ya semesta ini dengan pikiran, dengan jiwa, dengan ruh, lalu mencapai keseimbangan tiga-tiganya, maka gambar hidup yang akan tercipta itu pasti gambar hidup yang positif. Jadi sebetulnya semua gambar hidup yang negatif itu karena perjumlahan dua, hanya pikiran dengan semesta. Tetapi kalau penjumlahannya ditambah menjadi 4, ada jiwa di situ, ada ruh di situ, ada pikiran di situ, ada tubuh di situ. Dan semua sudah mencapai keseimbangan. Gambar hidup yang tercipta pasti bagus. Karena apa? Sang Musa yang ada dalam diri kita sudah hidup. Lalu yang berikutnya, kesadaran yang ketujuh adalah kesadaran Ibrahim. Nah, kesadaran Ibrahim yang saya maksud adalah Ibrahim itu kan bapaknya para nabi, ya. Sampai sholat pun ya diharuskan kita itu harus mencapai makom Ibrahim. Makomu Ibrahim musola. Sholatlah kamu di makom Ibrahim. Siapa sih Ibrahim ini? Ibrahim ini yang mengajarkan kepada kita, jangan berkata apapun kalau kamu tidak mengalami yang kamu katakan. Maka Ibrahim itu mengajarkan kepada kita, sebelum beliau menyampaikan kata-kata ini, wajah tu wajhialil ladzi fataras samawati wal ar, beliau bertemu dulu. Bertemu dulu. Ya, setelah bertemu baru beliau mengatakan, ini wajah tu wajhialil ladzi fataras samawati wal ar. Aku hadapkan wajah batinku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi Ibrahim itu adalah siapa sebetulnya? Orang yang berkata dengan penuh tanggung jawab. Orang yang berkata apa adanya. Orang yang berkata sesuai dengan pengalaman spiritualnya. Inilah kesadaran yang paling puncak yang harus kita alami sebelum kita masuk pada kesadaran yang tertinggi yang disebut dengan Sidrah Al-Muntaha. Mari kita kembali pada Quran surat An-Najm. Kalau saya tunjukkan surat An-Najm dari ayat yang pertama. Mari kita lihat ayat yang pertama, surat An-Najm. Cerita apa sih Quran surat An-Najm? Surat An-Najm itu ayat yang pertama cerita tentang bintang. Wa najmi idha hawa. Wa najmi idha hawa. Demi bintang, demi bintang, demi bintang. Dan tradisi spiritual para nabi, para rasul memulai dari bintang. Nabi Ibrahim sebelum bebas dari syirik, yang beliau saksikan pertama kali adalah bintang. Tapi bukan bintang di langit yang jauh, bintang di langit yang terdekatnya. Setelah beliau bertemu dengan bintang, beliau bertemu dengan bulan. Bukan bulan yang itu, tapi bulan yang ada dalam dirinya. Setelah itu beliau bertemu dengan matahari. Bukan matahari yang itu, tapi matahari ruhani yang ada dalam dirinya. Setelah itu kemudian berikutnya apa? Berikutnya beliau ya melakukan perjalanan selanjutnya. Lihat Quran surat An-Najm. Para sahabat sudah bisa melihat karena sudah ditunjukkan oleh tim kami ya. Wa najmi idha hawa, demi bintang. Ya, demi bintang, ya. Ayat yang kedua, lihat ya, ayat yang kedua. Madalla sahibukum wa maghawa. Kawanmu itu tidak sesat, kawanmu itu tidak keliru. Jadi mereka yang sudah menyaksikan bintang di dalam dirinya tidak sesat, kata Quran. Mereka yang sudah menyaksikan bintang dalam dirinya tidak keliru. Lihat ayat yang ketiga, ya. Wa ma yantiqu anil hawa. Dan apa yang dialaminya itu bukanlah hawa nafsunya. Mohon maaf kalau berbeda terjemahnya dengan yang saya sampaikan, ya. Apa yang dialaminya itu bukanlah sesuatu yang berdasarkan hawa nafsunya. Itu kan pengalaman, bukan cerita tentang gagasan, ya. Ayat berikutnya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang dialaminya itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi wahyu itu sebetulnya adalah getaran-getaran ilahi. Wahyu itu ketika sudah mencapai puncak kesadaran, kemudian kita menyatukan frekuensi kita dengan frekuensi dia. Sang energi semesta yang tanpa batas. Sang energi murni, sang energi suci yang tanpa batas itu. Maka kita akan mengalami resonansi. Ketika mengalami resonansi, pasti ada pesan yang ditumpangkan kepada kita, kita pahami. Lalu ayat berikutnya apa? In huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dialami itu adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, allamahu syadidul quwa, yang diajarkan langsung oleh dia yang maha kuat. Jadi al-quwa, al-qawi itu nama Allah. Jadi yang mengajarkan untuk ya mengalami itu dia yang maha kuat. Lalu ayat yang ke-6 ya,
ya, dumiratin fastawa. Ya. Dia itu adalah yang maha cerdas, yang bisa menampakkan dirinya sesuai dengan yang dia mau. Makanya Nabi Musa ketika berteriak kepada Allah diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Luar biasa di situ, ya Allah, nampakkanlah diri Engkau kepadaku ya Allah agar aku dapat melihatmu. Apa kata Allah? Kamu tidak akan sanggup melihatku Musa, tapi kamu harus masuk di puncak kesadaranmu dulu yang tertinggi. Dalam bahasa Quran surat Al-A'raf puncak kesadaran disebutnya gunung. Dan ayat selanjutnya apa? Ketika dia menampakkan dirinya di puncak kesadaran Musa. Dalam bahasa Quran, ya, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika dia menampakkan dirinya di puncak kesadarannya Musa, apa yang terjadi? Musanya jatuh pingsan. Bahkan, ya, kesadaran dia pun tidak ada lagi. Itu yang disebut dengan fana billah. Dan setelah Musa mengalami peristiwa itu, apa yang beliau katakan? Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku bertaubat kepada Engkau dan inilah awal aku beriman. Jadi awal berimannya Musa diabadikan dalam Al-Qur'an itu adalah titik awalnya Musa saat beliau mengalami pengalaman spiritual itu. Nah, kalau kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-7, ya, wahwa bil ufukil a'la. Dia itu menampakkan diri, ya, di ufuk yang tinggi, ya. Kemudian summa dana patadalla. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Sampai kapan? Ya, fakana qoba qausaini au adna. Dekatnya itu seperti dua busur, ya, anak panah. Nah, kalau saya pernah bertanya kepada ahli-ahli hakikat yang pernah saya gurui, yang pernah saya berguru kepada beliau-beliau itu, yang disebut dengan dua busur itu ternyata ini. Busur yang pertama ini, busur yang kedua ini. Jarak antara dua busur itu segini. Sedekat itu sebetulnya. Sedekat itu kita bisa menyaksikan bintang. Makanya di Quran ada perintah, lihatlah bintang di langit terdekatmu. Jadi kita tidak disuruh untuk melihat bintang di langit yang jauh. Kita disuruh melihat bintang di langit terdekat, di puncak kesadaran kita sendiri. Nah, kalau ini diteruskan akan sampai pada ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13, mohon maaf tidak semua saya bahas karena waktunya sangat terbatas. Lihat ayat yang ke-13. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Saya akan terjemahkan apa adanya. Walaqad, dan sesungguhnya, ro'a melihat, hu itunya, kata ganti orang ketiga. Dan sesungguhnya melihatnya nazlatun ukhra. Bisa kapan saja. Melihat apa? Melihat bintang di langit yang terdekat itu bisa kapan saja. Bisa kapan saja kalau kita tahu ilmunya, tahu caranya. Di mana melihatnya? Indah sidratil muntaha, di puncak kesadaran. Indah janatul ma'wa. Itulah yang disebut dengan surga. Itu surga yang dinyatakan dalam Al-Quran. Idyagsa sidratil mayagsa. Ketika sidratil muntaha itu ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Mohon izin, saya tidak bisa membuka rahasia ini terlalu dalam. Ya, karena ini sudah masuk dalam dimensi rahasia. Stop dulu sampai di sini. Tapi pesan spiritualnya adalah sederhana. Mari kita mulai meningkatkan kesadaran kita. Syukur-syukur kalau kita bisa mencapai ya kesadaran Yahya, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris. Syukur-syukur kalau sudah mencapai kesadaran Ibrahim. Tidak lama lagi kita akan mencapai yang namanya puncak kesadaran. Nah, mereka yang sudah mencapai puncak kesadaran sudah manunggal, sudah bisa sholat setiap saat, sudah bisa mencapai kemanunggalan bersama dia setiap saat. Tidak pernah merasa sendiri, walaupun sedang sendiri. Banyak orang sekarang merasa sendiri lalu kesepian. Aneh sekali. Padahal kita tidak pernah sendiri karena kita bersama dengan Allah. Itu karena belum benar sholatnya. Nah, kita sering mendengar kata-katanya oleh sholat itu ya disampaikan oleh Nabi Muhammad setelah bertemu dengan Allah. Padahal sebetulnya perintah sholat secara jujur kalau kita buka di dalam Al-Quran, itu pertama kali disampaikan Allah kepada Nabi Musa. Itu bisa dilihat di Quran surat Toha. Ya. Sekarang kita lihat dulu ya, referensinya Quran surat Toha. Surat Toha itu surat yang ke-20. Surat yang ke-20. Saya akan tunjukkan surat yang ke-20 ya. Nah, nanti para sahabat boleh baca. Ayat 1 dibaca ya, ayat 1 ya, Toha, ayat yang kedua ya, ma'anjalna alaikal qur'ana ya, litasqa ya. Ya, kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini supaya kamu menjadi susah. Ayat yang ketiga ya,
ya. Kemudian tetapi sebagai peringatan bagi yang apa itu yang takut kepada Allah, yang diturunkan dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terus ayat yang kelima, ayat yang keenam, ya. Dan selanjutnya kita lihat mulai dari ayat yang ke-9 saja, karena waktu kita terbatas, ya. Nah, disinilah ayat yang ke-9. Wahal ataka hadis Musa, apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Kisah Musa tentang apa? Nah, di sini dinyatakan, ya. Ketika dia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu. Aku akan mendapatkan petunjuk di tempat api itu. Sayang sekali kalau kita tidak berbicara secara konseptual, setiap ada kata api di dalam Quran selalu terjemahkan neraka. Padahal api yang dimaksud di sini bukan api itu. Musa pun melihat api itu, ya. Kemudian ayat yang ke-11, ya. Maka ketika ia datang di tempat api itu, dia dipanggil. Hai Musa. Loh, kok api bisa memanggil? Hai Musa. Ya Musa. Ayat yang ke-12. Sesungguhnya inilah aku, Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu sedang berada di Al-Muqaddasi Tua. Inilah kata-kata Al-Maqdis, ya, tempat yang suci, ya. Jadi sebenarnya Nabi Musa juga mencapai Al-Maqdis, ya, tempat yang suci, ya. Di mana? Di dalam dirinya. Maka ayat yang selanjutnya apa? Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Apa katanya? Inilah yang diwahyukan kepada Musa. Innani anallah, la ilaha illa anna fa'budni, wa aqimi sholata li zikri. Jelas dari ayat ini bahwa perintah sholat itu pertama kali disampaikan pada Nabi Musa. Dan saat Nabi Musa mendapatkan perintah sholat, tempatnya itu adalah di Al-Muqaddasi Tua, di Al-Maqdis, di tempat yang suci. Jadi kalau begitu Nabi Muhammad pun, ya, sebelum beliau menyembah Allah, berarti beliau pun mendapatkan pengalaman persis seperti Nabi Musa. Karena tidak mungkin cerita tentang Musa disampaikan pada Nabi Muhammad. Kalau ini sekedar cerita, apa yang dialami Nabi Musa, tentu saja apa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itu para sahabat sekalian, ya, kalau kita belajar tentang Isra Mi'raj dalam kitab Gaiti karya Imam Al-Dardiri, di situ dijelaskan bahwa, ya, Nabi Muhammad ketika Mi'raj naik kendaraan namanya buraq, ya. Buraq itu artinya bahasa Arab artinya barkun. Barkun itu adalah kilat. Barkun itu adalah cahaya. Jadi merujuk pada teman saya yang cuplas-ceplos tadi, kata dia buraq itu bukan raga tetapi kolbu. Saya kira kata-kata itu walaupun cuplas-ceplos, tetapi menurut saya itu adalah intuisi yang sangat luar biasa. Para sahabat, ya, saya pernah melakukan perjalanan dari Beijing ke Xi'anbei. Jaraknya 1.500 kilo. Dan ternyata ketika saya melihat peta, ya, jarak antara Mekah dengan Yerusalem itu pas 1.500 kilo. Jadi sekarang gampang sekali, ya. Kalau kita buka peta, kita bisa menggunakan aplikasi untuk melihat titik ini dengan titik ini jaraknya berapa. Saya menemukan jaraknya 1.500 kilo. Baik, sekarang saya ingin bicara sedikit, ya, agak saintifik, ya. Pesawat Challenger Columbia itu dirancang dengan kecepatan 20.000 km per jam. 20.000 km per jam bisa dirubah menjadi kilometer per detik. Itu sekitar 5,6 km per detik. Jadi pesawat Challenger itu yang paling cepat, itu bisa menempuh perjalanan 5,6 km per detik. Baik, kita lihat sekarang. Cahaya. Cahaya itu kecepatannya 300.000 km per jam. Kalau dirubah ke dalam kilometer per detik, itu sekitar 83,3 km per detik. Jadi cahaya itu bisa lari 83,3 km itu. Dalam satu detik. Nah, kalau jarak antara Mekah dan Yerusalem itu 1.500 kilo, kalau menggunakan pesawat Challenger, itu gampang rumusnya. Menggunakan waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jadi kalau jaraknya 1.500 kilo, dibagi waktunya 5,6 km per detik, maka diperlukan sekitar 4,5 menit saja. Jadi kalau pesawat Challenger, itu, ya, dari Mekah menuju Yerusalem, itu hanya perlu 4,5 menit saja. Nah, sekarang kalau ada pesawat dengan kecepatan cahaya, berapa waktunya? Gampang rumusnya. Jadi, waktu adalah jarak dibagi kecepatan. 1.500 km
1500 km dibagi dengan 83,3 km per detik. Apa yang terjadi? Hasilnya hanya 18 detik. Pertanyaan bagi kita, ya. Nabi Muhammad saat itu pakai kendaraannya apa? Apakah perjalanan yang dimaksud itu seperti yang selama ini diceritakan? Ya, saya ingin merujuk pada satu hadis, ya. Satu hadis yang disampaikan oleh ini hadisnya sangat sahih, ya, ada dalam kumpulan Bukhari Muslim, ya. Saya ingin membacakan satu hadis. Hadisnya seperti ini. Malam itu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumah saudara sepupunya, namanya Hindun, yaitu putri Abu Talib, yang mendapatkan nama panggilan Hani. Ya, ketika itu Hindun mengatakan, malam itu Rasulullah bermalam di rumah saya. Selesai salat akhir malam, ia tidur dan kami pun tidur. Pada waktu sebelum fajar, Rasulullah sudah membangunkan kami. Sesudah melakukan ibadah pagi bersama-sama kami, ia berkata, Hani, saya sudah salat akhir malam bersama kamu sekalian, seperti yang kau lihat di lembah ini. Nah, kemudian saya ke Bait Al-Maqdis dan bersembahyang, ya, di sana. Sekarang saya sembahyang, ya, siang bersama-sama kamu seperti yang kau lihat. Kataku, Rasulullah, jangan menceritakan ini kepada orang lain. Orang akan mendustakan dan mengganggumu lagi. Tapi apa kata Rasulullah? Aku akan tetap menyampaikannya pada mereka. Jadi dari hadis ini, mohon maaf ya kalau berbeda dengan saya, ya, ya. Jadi sebetulnya, ya, Rasulullah menyampaikan tentang Baitul Maqdis, ya. Itu adalah tempat yang suci. Kepada siapa? Kepada Hindun. Dan itu di rumahnya Hindun menyampaikannya. Jadi beliau tidak pergi ke kemana-mana. Lalu ada hadis lain yang disampaikan oleh Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah jelas-jelas menyampaikan, ya. Jadi, ya, Rasulullah itu melakukan perjalanan ruhnya, ya, dan tubuhnya tidak pergi kemanapun. Itu kata Siti Aisyah, ya. Jadi sebetulnya tubuhnya itu sebagai apa? Sebagai kendaraan. Jadi yang melakukan perjalanan itu adalah kesadarannya sampai mencapai Sidrah Al-Muntaha, seperti yang dinyatakan dalam Quran surat An-Najm tadi. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah. Jadi lambang dari buruk itu apa? Kakinya 4. Kakinya 4. Jadi kalau kita mau melakukan perjalanan, awas, kaki kita harus 4. Kaki kita harus 4. 4 ini merupakan angka yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Coba kalau kita perhatikan. Tanah, air, api, udara 4. Sidik, amanah, fatonah, balagoh 4. Ya. Kalau kita lihat di kepala kita pun pendengaran, penglihatan, pernapasan, pembicaraan 4. Itu yang buat kita pintar, itu juga yang buat kita bodoh kalau tidak menggunakan yang 4. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 4. Ya. Jadi sebenarnya di balik angka 4 ini banyak sekali rahasia yang tersimpan. Kalau menggunakan ilmu, harus belajar ilmu syariat, ilmu thariqat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Maka harus 4. Nah, makanya yang 4 ini kemudian kakinya kuda. Kemudian kuda itu ada sayapnya. Jelas ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 49 tentang perjalanan menuju puncak kesadaran untuk membebaskan 3 penyakit. Penyakit yang pertama adalah buta mata kalbu. Penyakit yang kedua adalah penyakit kulit, ngerti sesuatu cuma kulitnya saja. Penyakit yang ketiga itu yang disebut dengan penyakit mati, yang disebut mati kesadaran. Mari kita lihat Quran surat Al-Imran supaya para sahabat semuanya bisa lihat, ya. Al-Imran ayat 49. Al-Imran 49 supaya jelas, ya, ayat-ayatnya jelas. Al-Imran 49. Nah, Al-Imran 49 itu cerita apa? Ini cerita dialog. Dialog antara siapa? Dialog antara Bani Israel dengan Rasul. Kita lihat, ya, ayat 49, ya. Ayat 49. Dialog antara Bani Israel dengan Rasul. Di dalam dialog ini, nah, ini luar biasa, ya. Terima kasih, ya. Di sini sudah dijelaskan. Ada dialog antara Bani Israel dengan Rasul. Jadi dialog antara seorang pencari yang ingin melakukan perjalanan dengan seorang guru yang sudah mencapainya. Ya, apa yang dikatakan oleh guru di sini? Ya, apa yang dikatakan oleh seorang Rasul? Apa? Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membuat suatu tanda dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Nah,
Disinilah kata-kata burung muncul, ya. Jadi burung di sini bukan menceritakan tubuh kita bisa terbang, tetapi untuk bisa mencapai Sidratil Muntaha, kita harus menggunakan kendaraan tercepat. Disinilah perlu guru yang membimbing kita. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku akan menyembuhkan orang buta sejak dari lahirnya. Satu, aku akan menyembuhkan penyakit kulit, itu penyakit tahu sesuatu kulitnya saja. Dan yang ketiga, aku akan menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. 3 penyakit ini umumnya dimiliki banyak orang. Dan kalau kita ingin menyembuhkan ini, maka kita harus terbang menuju pada kesadaran puncak, kesadaran yang paling tinggi. Itulah barangkali para sahabatku yang dirahmati Allah. Kenapa malam ini saya mengambil topik menembus Sidratil Muntaha. Kalau saya kupas lagi ayat demi ayat, tentu saja tidak akan cukup waktu ya untuk mengupasnya. Kalau ingin belajar lebih lanjut ya harus datang ke pesantren saya. Harus belajar ya. 30 juz Quran itu kita kupas ya secara tuntas. Isinya semuanya adalah sama. Menceritakan perjalanan menuju Sidratil Muntaha. Karena itulah sebetulnya tugasnya para nabi, para rasul diutus ke semesta untuk mengajak kita untuk menemukan kesadaran puncak dalam kehidupan kita. Siapa saja yang sudah menemukan kesadaran puncak, dia sudah menemukan surga di dalam kehidupan ini. Dan siapa yang sudah menemukan surga dalam kehidupan, insya Allah dia akan menemukan juga surga ketika mencapai kematian. Karena bagi orang yang sudah sadar, kematian bukan akhir dari kehidupan, tapi kematian adalah puncaknya kehidupan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Ayah penjelasannya pada malam hari ini. Semoga bisa menambah kecerdasan kita semua, menambah kesadaran kita semua. Baik, untuk para sahabat yang ingin bertanya secara langsung bisa dengan memberikan tanda raise hand. Bagi yang ingin bertanya melalui kolom komentar juga bisa ditulis, dipersilahkan. Ini sudah ada yang masuk Ayah, pertanyaan dari YouTube, dari Nada Cinta Ayah. Assalamualaikum Ayah, apakah orang-orang dengan kesadaran tinggi itu mempengaruhi lingkungan sekitarnya juga? Beberapa kali saya bertemu orang tidak dikenal, tapi rasanya hati jadi damai. Begitu Ayah pertanyaannya. Ya. Jadi orang-orang yang sudah berkesadaran tinggi, tentu saja dia memancarkan energi. Dan energi yang dipancarkan itu meresonansi. Jadi kalau kita pernah dengar cerita tentang Nabi Muhammad, kemanapun beliau pergi, kenapa dirindukan. Bahkan mereka tidak usah berkata apa-apa, hanya kehadirannya saja itu sudah membuat mereka menjadi damai. Saya mendengar juga cerita-cerita yang lain, cerita tentang Mahatma Gandhi, cerita tentang Bunda Teresa. Kehadirannya saja itu sudah menjadi berkah bagi mereka. Makanya, guru-guru yang sudah mencapai kesadaran tinggi, kehadirannya saja di depan para muridnya, itu sudah menjadi berkah. Karena kehadirannya saja sudah menjadi lentera dalam kegelapan. Itulah ya, makanya kita sebetulnya ya tidak bisa dibohongi ya. Ketika orang itu datang, kemudian berpura-pura suci, pada sebetulnya di dalam dirinya ada kemarahan, di dalam dirinya masih ada kedengkian, di dalam dirinya masih ada sebetulnya keberlimpahan energi negatif, walaupun dia berpura-pura ya, berpura-pura bahagia, berpura-pura santun, itu suatu saat juga akan ketahuan. Makanya katanya ada gurauan di WA grup saya itu, berpura-pura bahagia itu sangat mudah katanya. Yang paling susah itu berpura-pura langsing katanya. Ya, itu gurauan yang sangat bagus ya. Ternyata berpura-pura langsing itu yang paling sulit ya. Kalau berpura-pura bahagia itu katanya mudah. Jadi sebetulnya ya kepura-puraan itu tidak ada untungnya ya. Oleh karena itu maka saya sepakat dengan ibu atau siapa, saya tidak tahu, saya tidak melihat fotonya ya. Pokoknya saya panggil ibu saja, Ibu Nada Cinta, bagus sekali namanya ya. Ya, betul sekali. Berada di orang yang berkesadaran tinggi, maka kita pun akan teresonansi memiliki kesadaran itu.
Karena ketika lilin sudah menyala, lilin-lilin yang mati pun ingin dinyalakan. Makanya satu lilin yang sudah menyala bisa menyalakan 1000 lilin. Maka sebetulnya sekarang ini semesta sedang menunggu kehadiran orang-orang yang berkesadaran. Kehadirannya saja sudah membuat orang lain damai. Jadi kalau ada orang yang kemudian mohon maaf ya, menceritakan ayat-ayat Allah, menceritakan hadis, menceritakan kitab suci, tetapi dengan penuh kebencian. Bahkan ya cenderung menjustifikasi orang lain, menghakimi, jelas ya, di dalam dirinya sendiri tidak ada kedamaian. Makanya kita pun akan merasakan, karena sesungguhnya kata-kata, ekspresi wajah itu adalah ekspresi dari kesadaran yang ada di dalam dirinya. Maka orang yang kesadaran rendah, walaupun dia berpura-pura, tetap saja energinya negatif ya. Terima kasih. Silakan. Ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih Ayah atas jawabannya, luar biasa sekali ya. Ini ada lagi yang bertanya melalui YouTube Ayah. Ya. Dari Dedi Irawan. Ya. Assalamualaikum Pak. Bagaimana ciri-ciri orang yang sudah mengenal diri dan Allah? Mohon dijelaskan sejelas-jelasnya agar tidak ada orang yang penyakit kulit dengan kesombongannya. Tidak ada orang yang penyakit kulit dengan kesombongannya. Begitu ya. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan dirinya sudah tercerahkan, itu jelas dia belum cerah ya. Karena orang yang sudah tercerahkan itu tidak pernah iklan. Orang yang sudah tercerahkan itu tidak pernah menunjukkan siapa dirinya. Orang yang sudah tercerahkan itu bahkan tidak pernah menggunakan atribut apapun, ya. Dia datang apa adanya dan dia membawa energi yang tersimpan dalam dirinya, ya. Makanya kalau saya ditanya, apa sih ciri-ciri orang yang sudah mengenal diri? Apa ciri-ciri orang yang sudah sampai pada kesadaran yang tertinggi? Sangat sederhana. Sangat sederhana. Ya, karena apa? Ciri itu melekat di dalam tindakannya. Ciri itu melekat di dalam kata-katanya. Ciri itu melekat di dalam perangainya. Makanya orang yang semacam ini datang kemanapun akan menguatkan. Orang yang semacam ini datang kemanapun, jangan-jangan manusia, ya, pohon pun merasa kenyamanan. Bahkan binatang pun merasa nyaman. Ya, kemanapun dia datang selalu ya membawa kebahagiaan. Karena orang yang semacam ini di dalam dirinya sudah berlimpah cinta. Tidak pernah merengek-rengek untuk dicintai, untuk dihormati, karena dia tidak merasa sebagai siapa. Makanya orang-orang yang sudah sampai di titik ini, cirinya apa? Dia seperti orang yang tidak tahu apa-apa, padahal dia banyak tahunya. Dia seperti orang yang tidak punya apa-apa, padahal banyak punyanya. Dia juga seperti orang yang tidak bisa apa-apa, padahal banyak bisanya. Padahal dia pun sebetulnya sebagai siapa, tetapi dia tidak merasa sebagai siapa-siapa. Makanya cirinya sederhana, dia tidak merasa punya apa-apa, dia tidak merasa tahu apa-apa, dia tidak merasa bisa apa-apa, bahkan dia tidak merasa sebagai siapa-siapa. Itu cirinya. Itu cirinya. Sederhana sekali. Baik, silakan. Ada pertanyaan lain? Baik. Terima kasih Ayah atas jawabannya. Jadi ciri-cirinya orangnya tidak merasa ya. Ya. Tidak merasa. Oke. Ini ada yang mau bertanya langsung nih Ayah dari silakan. Kang Yudi. Silakan. Om Alek, tolong dibantu diaktifkan kameranya dan mikrofonnya. Kang Yudi, bisa dengar suara saya, Kang? Oke. Halo, Kang Yudi. Ya. Silakan Kang Yudi. Dengar? Ya, dengar Kang Yudi. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun pisan Ayah Guru apa yang disampaikan. Intinya saya hanya bertugas sekarang untuk melaksanakan apa yang tadi disampaikan. Itu tugas diri pribadi saya dan bersama keluarga. Itu harus diproses, itu harus dilalui. Yang ingin ditanyakan malah terbesit yang tadi di awal. Mohon maaf Kang Yudi, terputus-putus. Ada gangguan ya? Halo? Ya, sepertinya ada gangguan. Halo? Ya, silakan. Ya, silakan Kang Yudi. Ya, pendeknya tadi saya ingin bertanya terkait hari Jumat.
Tadi di ayah guru menyampaikan di awal. Nah, Kayaknya ada gangguan jaringan nih. Mungkin kita hold dulu kali ya pertanyaan dari Kang Yudi. Kang Yudi, gimana? Sudah kembali? ya, Ya, silakan. Diulang lagi. ya. Banyak orang yang menyebut, saya banyak belajar atau mendengar bahwa Jumat itu adalah Sayyidul Ayam. Hari baik, hari terbaik hidupnya para hari. Tapi kalau di Quran malah merasa saya pelajari, mungkin saya masih salah belajarnya, malah hari Sabtu yang banyak dibahas di Quran sampai ada 5 ayat. Dan bahkan di situ disampaikan jika yang melanggar perjanjian di hari Sabtu dilaknat menjadi monyet yang hina. Ya, monyet pika ceceben, ayah guru bahasa Sundanya Maya. Ya. Itu gimana ya, di satu sisi Jumat Sayyidul Ayam, tapi Sabtu ternyata dibahas di Quran seperti itu. Dan menurut pribadi saya, setiap hari itu adalah hari terbaik. Mohon arahan ayah guru, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yudi. Ya. Sepertinya suaranya Suaranya kayaknya Kang Yudi kurang terdengar lagi. Saya tidak mendengar suaranya Kang Yudi, tapi pesannya. Ya. Halo. Ya, mohon maaf sahabat-sahabat yang budiman, kita ada kendala jaringan lagi nih. Alhamdulillah sudah bisa kembali lagi. Gimana ayah, bisa dengar suara saya? Oke. Om Alek minta tolong dibantu. Kang Yudi, Bandungnya di mana? Ngomong-ngomong. Abdi di Ciwastra, Kang Iwan. Ciwastra, ya. Gimana di situ, hujan atau gerimis, Kang? Hujan ageng nembe raat. Nembe raat ya. Baru berhenti hujan. Ya, alhamdulillah nih, ayah udah keluar. Sementara saya tadi masih di mute ayah itu suaranya. Suaranya masih di. Ya, saya sudah bisa menangkap pertanyaannya ya. Ayah, suaranya masih di mute ayah. Ayah, suaranya. Saya ketik juga di message-nya Kang Iwan pertanyaan. Oke. Baik. Kang Yudi udah dengar suara saya?
Udah ya guru, udah nuhun. Baik, baik, baik. Ini pertanyaan sangat keren sekali ya, bagus sekali. Eh, saya senang sekali pertanyaan-pertanyaan yang menantang seperti ini ya. Luar biasa ya. Baik ya. Jadi kata-kata Jumat, kata-kata Sabtu dalam Al-Quran, hati-hati ya, itu jangan selalu dikaitkan dengan hari ya. Saya ingin berikan ilustrasi sedikit. Siapa sih yang ngasih nama-nama hari itu? Bukannya kita. Siapa sih yang ngasih nama-nama bulan itu? Bukannya kita. Siapa sih yang ngasih nama-nama tahun itu? Bukannya kita. Coba, umur semesta ini sudah berapa tahun sih? Bumi ini sudah umurnya jutaan tahun loh. Tapi tahun kita baru berapa coba? 2021. Betul nggak? Iya. Tahun Imlek juga baru 2000 berapa tuh kemarin. Ya. Jadi sebetulnya harus sadar ya. Yang ngasih nama 1 detik itu sekian lamanya. Itu ilmuwan. Kesepakatan. Yang ngasih nama 1 menit itu sekian lamanya. Itu ilmuwan. Yang ngasih tahu 1 meter itu sekian panjangnya. Itu ilmuwan. Itu sebetulnya kesepakatan yang kita bangun supaya kehidupan kita mudah dalam komunikasi. Nah, ada pertanyaan yang bagus dari Kang Yudi ini, ya. Kenapa katanya Jumat disebut Sayyidul Ayam? Ya. Jadi sebutnya apa itu Sayyidul Ayam? Padahal Sabtu itu di Quran paling banyak. Oke. Saya mau tertarik untuk bicara Sabtu dulu deh. Kang Yudi ada Quran nggak di rumah? Tolong lihat Quran surat. Oke. Lihat surat Al-Baqarah ayat 63 dulu. Tolong di-share ya Qurannya ya. Al-Baqarah 63 biar semua clear ya, semua clear. Semua clear. Ini Om Alek harus minta tolong dibantu. Al-Baqarah 63. Baik, sambil nunggu Om Alek. Oke. Kang Yudi sudah lihat ayat ini? Sudah ya. Sudah lihat? Baik, baik. Coba lihat ayat ini ya. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum mutur. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu. Satu itu ya. Kemudian kami angkat gunungmu. Awas, ini bukan gunung Tursina, ini enggak ada Tursina di sini, ya. Wa rafa'na fawqakum mutur. Setelah diambil janji diangkat gunung. Ini harus dialami nih, ya. Diangkat kesadarannya. Gunung itu kan tadi kesadaran, Sidratul Muntaha. Setelah diambil janji diangkat gunungnya. Setelah diangkat gunungnya berikutnya apa? Lihat. Lihat ya. Apa katanya? Khudu ma atainakum bikuwatin. Ya, pegang teguh apa yang kami pertunjukkan kepadamu. Jadi setelah diambil janji, diangkat gunungnya. Setelah diangkat gunungnya, ada sesuatu yang dipertunjukkan. Di mana itu? Di puncak kesadaran itu ada yang ditunjukkan. Apa yang ditunjukkan berikutnya apa? Wazkuru ma fihi. Dan ingat yang ditunjukkan itu. La'alakum takun. Supaya kamu bertakwa. Baik, Kang Yudi bisa mengerti ayat ini? Insya Allah. Yes, sudah dialami ya. Baik. Lihat ayat yang ke-64. Summa tawallaitum mim ba'di dzalik. Kemudian kamu berpaling setelah itu. Jadi ini tidak bisa langsung dibahas satu ayat. Saya harus lihat konteksnya ya. Ya. Kamu berpaling setelah itu. Maka ya, kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu akan termasuk orang yang rugi. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Nah, baru masuk ayat yang ke-65. Tolong diangkat sedikit Om Alek ke atas. Diangkat sedikit, digeser. Ayat 65. Ayat 65. Diangkat sedikit ke atas. Oke, terus. Ya, lihat ini ayat ini. Kang Yudi lihat. Saya akan bacakan ayatnya. Bahasa Arabnya ya. Bahasa Arabnya. Lihat. Waja'alna nakada. Ya. Oh, ini. Ayat yang ke-65 ya. Walaqad alimtumul ladzina tadau minkum fis sabti. Awas ya, ini bukan hari Sabtu. Bukan hari Sabtu, nggak ada kaitan dengan hari.
ya. Dan sesungguhnya telah kami ketahui orang-orang yang melanggar sabti itu dari isbat. Kata dasarnya isbat. Isbat itu artinya perjanjian. Isbat itu artinya pengukuhan. Makanya isbat yang keyakinan yang paling tinggi namanya isbatul yakin. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, isbatul yakin. Makanya mohon maaf, saya bukan pamer ya. Ya, nama ya, komunitas kita namanya Bumi Spiritual Isbatul Yakin. Jadi isbatnya diambil dari sini. Oke, lihat lagi Kang Yudi, saya tunjukkan pakai ini ya. Jadi barang siapa yang telah melanggar perjanjian. Jadi ini nggak ada hari, nggak ada kata-kata hari di sini. Pisabti, sabti itu dari isbat. Isbat itu artinya adalah pengukuhan. Jadi setelah dikukuhkan tadi, diambil janji, diangkat gunungnya, kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di gunungnya, sudah bisa mengingat, tapi kemudian dia berpaling. Maka kami jadikan mereka adalah kera yang hina. Jadi, kata-kata sabtu dalam Al-Quran itu artinya adalah pengukuhan. Tidak ada kaitan dengan hari. Kata-kata Jumat dalam Al-Quran itu artinya adalah jamaah, berkumpul. Kumpul siapa dengan siapa? Kumpulnya kita dengan Allah. Itu jamaah yang sebenarnya. Setiap saat kita jamaah sebetulnya. Nah, adapun yang mengatakan Jumat itu Sayyidul Ayam dan lain-lain, ya mohon maaf ya, saya tidak melihat urgensinya. Karena bagi saya setiap hari itu sebetulnya hari yang baik. Setiap waktu itu waktu yang istimewa. Menjadi istimewa waktu itu tergantung kita mau nggak mengisinya. Mau Senin, mau Selasa, mau Rabu, mau Kamis, mau Jumat. Dan semua waktu sebenarnya dulu nggak ada namanya. Yang ngasih nama kita kok. Bagi Allah waktu adalah satu. Dan waktu menjadi bernilai tergantung kita yang berikan nilai pada waktu itu. Itu poinnya. Terima kasih. Atur nuhun. Ayah Guru atur nuhun. Ya, baik. Terima Clear? kasih Ayah Guru. Kang Yudi clear? Atur nuhun pisan. Kang Clear, Yudi ayah. clear? Clear ayah nuhun. Yes. Nanti kalau ingin lebih jelas lagi, saya akan beri kesempatan Kang Yudi untuk datang di pesantren dan kita buka nih rahasia ini. Rahasia Jumat, rahasia Sabtu, ya. Jangan kita kemudian terjebak oleh apa kata orang, ya. Oke. Saya kira waktu kita sangat terbatas ini ya. Di samping itu ini sudah terlalu malam. Saya sekarang sedang berada di Ciwidey ini ya, di Soreang, di pinggir sungai ini ya. Jadi kalau lihat latar belakangnya ini di tempat yang dingin sekali ya, dingin sekali. Dan saya senang sekali para sahabat malam ini sudah bergabung di waktu yang istimewa ini. Dan silakan kalau ada pertanyaan atau apapun bisa disampaikan lewat tim IT kami ya. Nanti insya Allah mungkin bisa dijawab lewat tulisan atau lewat apa saja. Karena fasilitasnya banyak. Dan mungkin tidak bisa dijawab malam ini secara keseluruhan. Renungi aja apa yang saya sampaikan dengan kejujuran. Karena yang paling penting itu jujur. Tanya diri kita malam ini. Apakah saya termasuk orang yang tahu atau tidak tahu? Kalau saya tidak tahu, belajar jujur pada diri sendiri. Saya tidak tahu. Dan sekarang saya tahu bahwa saya tidak tahu. Segera mencari tahu. Jangan diam. Tahu itu bukan apa kata orang, tapi tahu mengalami sendiri. Untuk mengalami, perlu dibimbing oleh seorang guru yang berpengalaman. Itu saja pesan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.